Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Jahid, asal instansi SMKS Samudra Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori kedua tahun 2022 dengan LPTK Universitas Negeri Medan. Mohon izin, saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, puji syukur kepada Allah. Pada hari ini tepat di hari Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, kalian bertemu kembali dengan Bapak Yahya Jahid dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Baik anak-anak, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, pada hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, seyogianya kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala, semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk itu, mohon kiranya ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Dipersilahkan. Bagian. Dimulai. Selesai. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Bapak presentasi dulu hari ini, ya. Bapak pengen tahu ada yang tidak masukkah hari ini? Oke, yang pertama langsung angkat tangan ya. Abdul Aziz, Acep Sukmana, Hadir. bentar. Ahmad Faris, Hadir. Adi Mahmudi, Hadir. Akar Diansah, Hadir. Apip Nur Palah, Hadir. Ariel Ariandi, Hadir. Bagus, Hadir. Bayu Wijaya, Hadir. Dandi Darmawan, Hadir. Danil, Hadir. Fahril Fahrija. Hadir. Kayaknya ini masuk semua ya hari ini ya? Wah, luar biasa. Aplaus untuk kelas ini. Baik anak-anak, coba berdiri terlebih dahulu. Bapak akan cek dulu kerapian kalian. Apakah sudah siap, sudah rapi? Siap belum belajar dengan Bapak? Bapak akan cek dulu. Nanti kalian lihat di samping kiri kanannya, apabila ada sampah, diambil, disimpan di sebelah kiri. Ya, nanti pada saat pulang, selesai pembelajaran Bapak boleh dibuang ke tong sampah. Oke, yang belakang sudah rapi semuanya? Kursinya diluruskan? Oke. Oke, yang sebelah sini Bapak lihat, bajunya dimasukkan. Yang itu dimasukkan tuh bajunya. Oke, baik. Oke, itu tali sepatunya, benerin, Bagas, benerin tali sepatunya. Oke, sudah siap semua ya? Oke, silakan duduk kembali. Baik, ya, supaya semangat, ya, Bapak kita yel dulu hari ini, ya, biar motivasinya tinggi sebelum pembelajaran dengan Bapak. Baik, siap? Oke, semangat pagi. Wah, luar biasa, mantap sekali. Aplaus untuk kelas ini. Anak-anak, minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan kepada kalian tepat di hari yang sama seperti ini, ya, yaitu materi sistem pelumas. Nah, sebelum Bapak melanjutkan ke materi berikutnya, ya, Bapak ingin tahu nih, apakah ada di antara kalian yang masih ingat berkaitan dengan sistem pelumas? Coba silahkan siapa yang bisa berdiri dan angkat tangannya, sebutkan satu saja. Apa fungsi dari sistem pelumas? Silakan, silakan berdiri. Oke, silakan. Apa? Fungsi dari sistem pelumas yaitu untuk menjaga agar komponen tidak aus antara dua komponen yang bersinggungan atau bergesekan. Luar biasa. Aplaus. Ya. Luar biasa. Ya, benar. Ya, fungsi sistem pelumas pada kendaraan salah satunya adalah untuk menghindari terjadinya
Gausan antara dua benda yang bergesekan. Oke, satu lagi nih Bapak minanya. Ya. Coba sebutkan satu saja komponen dari sistem pelumas. Silakan berdiri. Oh, silakan. Silakan berdiri. Yang kencang suaranya. Komponen sistem pelumas yaitu pompa oli. Pompa oli. Aplaus. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Kelas ini benar-benar luar biasa, berarti kalian menghafal. Baik anak-anak, ya. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan kepada kalian materinya yaitu sistem pendingin, ya. Kenapa kalian harus belajar sistem pendingin? Jadi begini, sebagaimana yang kalian ketahui, ya, di bulan Januari nanti, tepat tanggal 9 Januari, kalian akan melaksanakan PKL, praktek kerja lapangan. Setidaknya apabila kalian hari ini belajar dengan Bapak sistem pendingin dan kalian serius belajar, nah kemudian bisa nanti insya Allah pada saat di industri nanti, kan kalian itu ada yang di Mitsubishi, ada yang di Toyota dan Suzuki dan sebagainya. Apabila kalian sudah belajar dengan Bapak hari ini, setidaknya nanti pada saat di industri kalian tidak kaku lagi. Kalian mampu bekerja dan bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diinstruksikan oleh pimpinan di industri pada saat itu. Paham kira-kira? Kompetensi dasar ya yang harus kalian capai ya pada pembelajaran hari ini, coba silakan kalian perhatikan ke depan ke PowerPoint ini ya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai pada hari ini, pada materi ini dari segi pengetahuan. Kompetensi dasarnya adalah 3.3 menerapkan cara perawatan sistem pendingin. Itu dari segi pengetahuan. Kemudian dari segi keterampilan, ya kompetensi dasarnya adalah 4.3 merawat berkala sistem pendingin. Itu adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran kita pada hari ini. Dapat dimengerti semuanya? Oke. Sedangkan tujuan pembelajaran ya yang harus kalian capai pada pembelajaran kita pada hari ini adalah, silakan kalian perhatikan dan baca juga. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik atau kalian ya harus mampu menganalisis komponen dari sistem pendingin. Sekurang-kurangnya pada satu engine trainer Toyota Kijang 7K yang kita punya dengan benar. Satu tah. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik atau kalian harus mampu menganalisis cara kerja sistem pendingin. Sekurang-kurangnya pada satu engine trainer Toyota Kijang 7K dengan benar. Ini tujuan yang harus kalian capai setelah melakukan proses pembelajaran dengan Bapak pada hari ini. Anak-anak, pada saat proses pembelajaran berlangsung nanti, ya, Bapak akan nilai kalian, ya, akan nilai dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap. Apa yang dinilai? Pada saat Anda diskusi nanti, Bapak akan nilai keaktifan kalian, bagaimana kerjasamanya, ya, bagaimana saling membantunya, itu akan Bapak nilai dari sikap kalian. Kemudian yang kedua, yang Bapak nilai adalah dari aspek pengetahuan. Nanti di akhir, sebelum pembelajaran ini ditutup, Bapak akan memberikan kepada kalian soal pengetahuan yang harus kalian isi. Ya, paham nih? Oke. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Bapak akan nilai dari segi keterampilannya. Nanti setelah Anda berdiskusi, Anda akan tampil mempresentasikan. Bapak akan nilai bagaimana presentasi Anda, bagaimana penyajian materi Anda. Paham kira-kira? Oke. Baik. Materi kita pada hari ini adalah sistem pendingin. Silahkan kalian lihat ke sini, ya. Pada PowerPoint yang Bapak sajikan, di sini kalian bisa lihat ada neraca panas. Bagaimana cara membacanya? Coba perhatikan ke sini, ya. Di kendaraan, ya, pada saat setelah langkah hisap, bahan bakar masuk dan udara ke dalam ruang bakar. Kemudian mengalami langkah kompresi. Di situ tekanan bahan bakar dan temperaturnya di dalam ruang bakar akan meningkat. Untuk mesin bensin yang kita pelajari ini, ya,
minimal temperatur pembakaran nanti pada saat pembakaran meledak, busi meledak, kurang lebih sekitar 600 derajat Celcius. Itu bagaimana luar biasa panas sekali. Di rumah saja, pada saat Anda misalkan memasak air saja 100 derajat, coba kalian pegang. Pasti panas sekali. Apalagi ini 600 derajat. Nah, panas tadi akan dikeluarkan, ya, akan dibuang, dibagi-bagi. Kemana dibagi-baginya? Inilah salah satunya neraca panas. Selanjutnya, fungsi sistem pendingin. Kenapa sistem pendingin harus ada pada kendaraan? Fungsinya adalah seperti ini. Satu, untuk mengurangi panas motor. Panas, ya, pada saat pembakaran, panas akan meresap kemana-mana, terutama ke bahan yang logam. Pasti panasnya akan menyebar. Jadi untuk dikurangi panasnya, supaya mesin tidak terlalu panas. Yang kedua, untuk mempertahankan agar temperatur motor selalu pada temperatur kerja. Butuh, ya, motor juga butuh panas. Makanya Anda jangan salah, di pagi hari pasti Anda akan menyalakan atau memanaskan kendaraan. Selanjutnya, untuk mempercepat motor mencapai temperatur kerjanya. Itu adalah fungsi sistem pendingin yang harus ada pada kendaraan. Baik anak-anak, Bapak akan menayangkan video kepada kalian. Silahkan kalian perhatikan. Ada apa di video tersebut? Silahkan diperhatikan. Oke, yang belakang terlihat, yang bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan sistem pendingin pada kendaraan. Pada video yang kalian saksikan, menunjukkan satu kondisi pada kendaraan, yaitu pada radiator sistem pendingin pada saat kendaraan dinyalakan. Kalian lihat dan amati bagaimana kondisi cairan pendingin pada radiator pada saat kendaraan mulai dinyalakan. Baik, tadi sudah jelas videonya kan? Nggak harus Bapak ulang kan? Oke, kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dari video tersebut? Oke, paham. Kalau begitu, ya nanti silahkan Anda diskusikan, ya silahkan diskusikan dengan teman-teman kalian, ya berkaitan dengan video tadi. Apa masalah yang ada pada video tersebut? Ya, nanti kalian tuliskan di LKPD, paham? Kalian diskusikan dan kalian boleh cari informasi dari sumber-sumber lain yang relevan. Boleh menggunakan Android atau apapun, modul pun Bapak ada, atau bahan ajar Bapak yang sudah di-share via WA di grup kelas, silahkan dibaca, ya, gali informasinya, diskusikan dengan sebaik-baiknya, ya, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video tadi. Paham kira-kira? Siap untuk dikerjakan? Oke, baik. Baik anak-anak, ya. Setelah tadi kalian melihat video, ya, sebelum berdiskusi, kiranya Bapak akan bagi kelompok dulu ya. Akan bagi kelompok dulu. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang, ya. Pembagiannya sesuai absensi saja. Absen 1 sampai 4 adalah kelompok 1. Kelompok 2 sampai 8 kelompok 2 dan begitu seterusnya. Paham kira-kira? Oke, dipersilahkan untuk membentuk formasi kelompoknya masing-masing. Silahkan dirubah. Saya Bapak kasih waktu 2 menit untuk merubahnya. Dipersilahkan. Yuk, dirubah. Yang belakang tetap, yang itu boleh diputar. Sudah semua? Sudah membentuk formasinya? Kalau sudah, silakan ketua kelompoknya ambil LKPD-nya di Bapak. Silakan. Ketua kelompok ambil LKPD yang ada di Bapak. Silakan. Oke, silakan. Sudah? Sebelum kalian kerjakan, amati dulu, lihat-lihat dulu beserta kelompoknya, ya, LKPD-nya seperti apa, ya. Nanti boleh apa yang kalian lihat di video tadi nanti dituliskan di LKPD. Sudah dilihat semuanya? Sudah?
Sudah jelas kira-kira LKPD-nya? Oke. Silakan dikerjakan. Ada masalah? Lihat tuh yang dari awal nih. Oke. Oke, ini fungsinya. Ini nomor-nomornya sampai salah. Oke, dilanjutkan. Oke, kelompok 4. Ada masalah? Oke, ini ditulis ini. Tadi kalian sudah lihat kan videonya, permasalahannya apa? Silahkan tuliskan di sini permasalahannya apa. Nah, gitu. Paham? Nanti baru di lembar berikutnya, setelah kalian menggali informasi, catatkan di situ. Ya, cara analisa masalahnya dari mana, penyebabnya apa, gitu. Ya, oke. Lanjut kelompok ini, gimana? Ada masalah? Oke. Ya. Ya, boleh ini boleh. Ya, boleh pakai Android boleh. Tapi jangan lihat pakai Androidnya, nggak boleh ngelihat yang tidak perlu ya. Fokus ke materi kita. Silakan. Oke, ya ini. Nah, ini yang pertama. Silakan tadi diskusikan kalian apa yang kalian lihat di situ, tuliskan di sini. Oke? Oke. Coba silakan, ada masalah? Ada yang ditanyakan kira-kira? Ya. Kelompok 1. Oke, silakan. Ya kan, dilanjutkan. Kalau ada tidak paham ditanyakan. Kalau tidak paham ditanyakan. Ya, silakan. Mana? Ya ini. Ini yang dari video tadi, ya. Masalahnya apa? Tuliskan di sini. Paham? Diskusikan masalahnya apa? Tuliskan di sini. Selanjutnya berkaitan dengan analisa masalahnya, tuliskan di sini. Oke. Anda boleh nih. Itu boleh tuh, Bapak ada modul juga boleh, silakan diambil atau lewat searching Anda di Google juga boleh. Dipesankan di sini. Ya. Paham? Paham, Pak. Oke. Baik. Silakan dilanjutkan. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Udah selesai belum? Ya? Masih belum? Ya. Yang kalian kerjakan di LKPD, silakan kembangkan lagi. Kembangkan lagi, ya. Diskusikan kembali yang benar-benar detail, ya, benar-benar tepat berkaitan dengan video yang tadi disampaikan, ditajikan dan bersiap untuk didiskusikan, dipresentasikan. So, kembangkan lagi. Dikembangkan, ya. Takutnya ada yang kurang-kurang, diskusikan kembali. Kemudian Anda bersiap untuk mempresentasikan, ya. Bersiap untuk mempresentasikan. Sebelum dipresentasi kira-kira silakan ada pertanyaan? Yuk, ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada? Ada masalah? Kalau tidak ada silakan dilanjutkan, ya. Bersiap untuk dipresentasikan. Kalau sudah semuanya, sudah siap, kita mulai presentasi, ya. Kita mulai presentasi. Bapak dikasih kesempatan siapa saja, kelompok mana saja yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dipersilakan untuk maju memulai presentasi yang pertama. Kepada siapa saja yang siap. Dipersilakan. Ya. Ayo. Ya, silakan. Kelompok 3. Kelompok 3 ternyata sudah siap lebih dulu. Dipersilakan. Yang lain, ya, mohon diperhatikan. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Sambil Anda ya mengecek kembali LKPD-nya, ya, hasil dari diskusi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan penggunaan air biasa dan coolant pada radiator. Coolant mengandung komposisi kimia khusus, memiliki titik didih lebih tinggi dan titik beku lebih rendah. Lebih stabil dan efektif menyerap panas. Sedangkan air biasa memiliki titik didih yang lebih rendah dibanding coolant. Memiliki titik beku 0 derajat Celcius, bisa mengandung zat-zat lain dan dapat mengikis logam pada komponen radiator. Baik anak-anak, ya, ini adalah penampilan presentasi yang pertama dari kelompok 3. Kira-kira di antara kalian ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 3? Dipersilakan. Silakan, ajukan tangan. Yuk, silakan. Yang jelas pertanyaannya. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Untuk
airnya lebih bagus air biasa apa air kulen? Lebih baik air kulen karena mengandung komposisi kimia khusus. Oke, luar biasa. Keren. Oke. Silakan. Yang lain. Barangkali ada yang ditanyakan. Silakan. Tentang sistem pendingin yang sudah dijelaskan. Silakan berdiri. Silakan. Kalau untuk radiator fungsinya untuk apa? Nah, fungsi radiator. Silakan. Apa fungsinya? Fungsi radiator adalah untuk menstabilkan suhu mesin kendaraan dan mencegah terjadinya overheat. Oke, menstabilkan suhu mesin. Tepuk tangan. Oke. Silakan yang lain, kira-kira ada yang masih bertanya? Atau cukup? Oke, silakan kalau cukup. Kelompok 3, silakan untuk menutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 3. Silakan. Oke, baik. Silakan kelompok selanjutnya yang bersiap untuk presentasi. Tadi kelompok 2 silakan. Kelompok 4 dipersilakan untuk presentasi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan menyebutkan komponen-komponen pendingin pada kendaraan dan fungsinya. Pertama, ada radiator untuk mendinginkan air yang sudah digunakan dan menurunkan suhu pada mesin. Kemudian ada kipas radiator untuk membantu radiator mendinginkan air. Kemudian ada pompa air untuk memompa air pada radiator agar dapat bersirkulasi secara stabil. Kemudian ada tutup radiator berfungsi untuk menaikkan dan menstabilkan tekanan air dalam sistem pendinginan. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok 4. Dipersilakan kelompok yang lain, barangkali ada yang ditanyakan ke kelompok 4. Dipersilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Apa fungsi termostat? Fungsi dari termostat. Dipersilakan. Fungsi termostat berfungsi mengatur sirkulasi pendinginan mesin dari radiator untuk mencegah terjadinya overheat. Oke, mencegah terjadinya overheat. Oke, saya pikir cukup ya. Tidak ada yang bertanya lagi kan? Oke, masih ada, silakan kelompok 4 ditutup. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 4. Kelompok terakhir dipersilakan untuk mempresentasikannya. Ya, kelompok 6 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 6 maju ke depan. Dan yang lain mohon silakan diperhatikan, kemudian juga diperbaiki apabila ada hal yang kurang di situ. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang video yang tadi telah kita lihat. Video tadi menjelaskan tentang sirkulasinya air pada radiator. Pada saat mesin masih dalam keadaan dingin, air pendingin masih dalam keadaan dingin dan termostat masih tertutup, sehingga cairan bersirkulasi melalui selang bypass dan kembali ke pompa air. Dan pada saat mesin panas, cairan pendingin akan masuk lewat jalur khusus menuju ruang mesin dan menyerap panas di area tersebut. Setelah itu, cairan akan kembali ke ruang radiator untuk didinginkan kembali. Itu kelompok terakhir hasil presentasinya. Ya, kira-kira ada yang ditanyakan kan dari kelompok lain ke kelompok 6? Dipersilakan untuk bertanya. Silakan. Tidak ada? Cukup? Kalau cukup, silakan ditutup. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok lain. Oke, baik anak-anak. Tadi semua kelompok sudah dapat mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Oke, selanjutnya ya kita analisis, kita evaluasi proses pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan untuk setiap kelompok ya diwakili oleh ketua kelompoknya untuk dapat menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Persilakan untuk kelompok 1 untuk mengawali penyampaian kesimpulan hasil diskusinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1
Cukup? Oke. Aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3 dipersilakan untuk menyimpulkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami menyimpulkan cairan radiator terlihat menggelembung ketika mesin mencapai suhu kerja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya yang terakhir, kelompok terakhir dipersilakan, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kelompok kami dari pembelajaran hari ini adalah kami bisa mengetahui apa saja komponen-komponen yang ada di sistem pendingin. Bukan hanya komponennya saja, tetapi kami juga mengetahui fungsi dari komponen-komponen tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kelompok tadi sudah dapat menyimpulkan, menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran kita. Tapi sekarang Bapak akan menyimpulkan tadi yang kalian lihat di video tadi benar ya, yaitu bahwasanya kita dapat menganalisis bagaimana bagus atau tidaknya sistem pendingin pada kendaraan dilihat dari pergerakan cairan tadi radiator. Ya, pada saat kalau kalian pertama kali menyalakan kendaraan, tentunya saja air radiator tidak akan masuk ke dalam radiator karena apa? Termostat belum membuka. Apabila temperatur kerja sudah tercapai sekitar 82 derajat minimalnya, maka termostat akan membuka sehingga cairan dari mesin akan masuk ke dalam radiator untuk didinginkan. Itu adalah menganalisis cara kerja sistem pendingin dilihat dari pergerakan cairan dari radiator. Paham kira-kira? Paham. Oke. Selanjutnya anak-anak kita refleksi dulu pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mau nanya tadi dari PowerPoint yang Bapak sampaikan tadi kira-kira dapat dilihat dengan jelas? Jelas. Kemudian videonya terdengar dengan jelas? Jelas. Kira-kira menurut Anda tadi PowerPoint Bapak cukup menarik ya? Cukup. Terima kasih. Selanjutnya Bapak ingin menyampaikan kepada kalian bahwasanya tadi pada saat diskusi ada di antaranya beberapa siswa yang kurang fokus ke diskusinya ya. Aktif, mohon kiranya di pertemuan berikutnya pada saat diskusi harus aktif. Kemudian gunakan Android ya, dan bagaimana mestinya. Kemudian berpresentasi, jangan pernah kaku. Public speaking-nya harus kalian perbaiki, belajar lagi. Ya, penting itu public speaking. Oke? Kira-kira untuk pertemuan berikutnya bisa dilaksanakan? Terima kasih. Oke, baik anak-anak. Silakan LKPD yang sudah kalian kerjakan dikumpulkan terlebih dahulu. Silakan. Oke. Sudah semua? Kalau sudah, silakan rubah posisi ke posisi awal, ke posisi semula. Oke. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah, seperti informasi dari awal, di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan soal pengetahuan kepada kalian. Silakan buka HP Android-nya. Ya. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Bapak sudah kirim ke WA grup ya. Di WA grup kelas kalian satu link lab worksheet ya berkaitan dengan soal pengetahuan. Apakah sudah bisa dibuka? Sudah. Ya. Silakan kalian kerjakan soalnya ya. Jangan pernah berdiskusi. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Paham kira-kira? Oke, Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit. Silakan kalian kerjakan. Kemudian, ya, anak-anak, apabila nanti kalian sudah selesai, silakan kalian kirim ke alamat email ini. Ya, smksamudra2022@gmail.com. Hati-hati, jangan menggunakan huruf besar, yang huruf kecil semua tanpa spasi. Dan jangan lupa tulis nama kalian beserta kelas kalian. Silakan, lanjutkan. Waktu kalian mengerjakan soal pengetahuan sudah selesai, silakan dirapikan kembali, disimpan Android-nya ke saku atau ke dalam tas. Sudah? Sudah. Sudah semuanya?
Oke, untuk materi selanjutnya, anak-anak, ya, di pertemuan minggu depan, Bapak akan menjelaskan kepada kalian, ya, materinya adalah sistem bahan bakar bensin. Nanti 2 hari sebelumnya, Bapak akan memberikan kepada kalian bahan ajar, akan Bapak share di grup WA kalian. Silahkan kalian pelajari atau boleh Anda share searching, ya, dari sumber yang lain. Pelajari dulu, nanti bertemu dengan Bapak, silahkan kalian tanyakan bagi ada hal yang tidak paham. Bisa dimengerti kan? Sebelum pembelajaran kita ditutup pada hari ini, coba kalian berdiri dulu. Bapak ingin lihat sekaligus mengecek kerapiannya sebelum Anda keluar dari ruangan ini. Dan mohon yang tadi yang ada sampah di samping kiri kanannya nanti langsung pada saat di luar dimasukkan ke dalam tong sampah. Apakah sudah rapi semuanya? Kembali rapi semula. Oke, kalau sudah dipersilakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, dipersilahkan ketua kelas untuk dapat menutupnya dengan doa bersama. Silakan untuk dipimpin oleh ketua kelas. Perhatian. Ya. Doa dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dengan Bapak minggu depan dalam mata pelajaran yang sama, penggunaan mesin kendaraan. Terima kasih.